kita coba lanjut. Coba kita elaborasi apa yang dimaksudkan motor pendidikan tulus bagi patriot kehidupan Qur'ani. Saga Life School artinya adalah sebuah penggerak, penggerak motor. Saya biasanya kalau merumuskan jati diri sekolah lain, saya menyebutkan sekolah anu adalah sebuah rumah, sekolah anu adalah sebuah taman, sekolah anu adalah sebuah center atau pusat, gitu ya. Tapi khusus untuk Saga, kami bersepakat, Saga bukan rumah, Saga bukan taman, Saga bukan sekolah, Saga bukan kantor, Saga adalah penggerak. Saga adalah motor. Ya, motor. Jadi dia movable, bergerak. Lokasi yang ada di Bekasi Utara ini kampus Saga. Kalau sekolah Saga itu seluas kehidupan. Dia bisa bergerak dari kampus ini ke Tasikmalaya. Dia bisa bergerak dari kampus ini ke Banjar. Dia bisa bergerak dari kampus ini ke Bandung. Ini kampus, bukan sekolah. Sekolahnya di seluruh kehidupan. Seluas alam semesta. Maka dia harus menjadi motor. Sebagai motor, dia juga menggerakkan murid-muridnya. Sebagai motor, dia menggerakkan guru-gurunya. Sebagai motor, dia menggerakkan para orang tua. Sebagai motor, dia juga menggerakkan sekolah-sekolah lain. Dia adalah sebuah tenaga penggerak. Saga ini memang nggak bisa diam. Dia terus bergerak dan bergerak. Sebuah penggerak model pendidikan yang khas dan berdaya tarik. Khas, berdaya tarik. Sehingga apa sih yang membuat Saga ini menarik? Gedungnya sama sekali enggak. Ya. Lokasinya sama sekali enggak. Ya. Daya tariknya terletak pada kekuatan filosofinya. Jadi boleh saya katakan, ayah muda sekalian, Saga ini enggak cantik, dia menarik. Tolong bedakan ya, ya bunda ya. Saga ini tidak cantik, tapi menarik. Makanya murah jodohnya Saga ini. Pernah ada pertanyaan dari seorang pakar kreativitas dari Inggris yang namanya Edward de Bono. Bertanya kepada para laki-laki, mana yang ingin kalian cari? Perempuan cantik atau perempuan menarik? Hampir 100% ternyata para lajang ini mengatakan kami lebih suka dengan perempuan menarik daripada perempuan cantik. Saga tidak cantik. Saga itu menarik. Dia punya daya pikat, tidak terletak pada hardware yang dia miliki. Tapi karena dia adalah motor penggerak model pendidikan yang khas dan berdaya tarik, kekhasannya membuat dia menarik. Yang dengan bermodalkan ketulusan dan keikhlasannya, ya, ini modalnya. Karena kalau udah ketulusan ada, keikhlasan ada, sebenarnya para muslimin, orang kaya, segala macam punya duit juga akan nyumbang kok. Sekarang ada Universitas Muhammadiyah Malang di Kota Malang. Dia sampai pusing ngadepin orang yang hobinya nyumbang dulu gitu. Mau kemana nih duit kami? Kami juga nggak tahu duitnya mau diapain. Universitas sudah sedemikian gedenya. Rumah sakit UMM sekarang sudah berdiri.
Hotelnya aja ada 2. Persis di depan UMM itu juga ada pom bensin. Masih juga orang nyumbang tanah. Di ujung sana itu Sengkaling, taman wisata. Itu sekarang udah dijadikan taman kuliner juga oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah itu udah bingung mau dikemanain ini sumbangan. Tapi mau diapain? Orang Tulus itu bawaannya disumbang orang. Lembaga pendidikan Tulus itu bawaannya disumbang. Maka bermodal ketulusan dan keikhlasan, ini yang akan kita tegakkan. Maka saya akan selalu bersedih ketika dalam konteks saga, apakah itu guru, yayasan, orang tua, murid, kemudian mencoba melakukan hitungan kalkulatif untuk rugi. Aku udah bayar segini, anakku dapat apa? Aku udah berjuang begini, aku dapat apa? Aku udah ngajar gini, aku dapat apa? Ya. Percayalah. Akhlisu bil amal, wallahu sayuharriku juyubal mukhlisin. Ikhlaslah dalam beramal, Allah akan menggerak-gerakkan isi kantong orang-orang ikhlas. Ahsinu bil amal, wallahu sayuharriku qulubal muhsinin. Ihsanlah dalam beramal, Allah pun akan menggerak-gerakkan hati orang-orang muhsinin. Ini harus menjadi sebuah keyakinan. Yang bermodalkan ketulusan dan keikhlasannya, bermujahadah, berjuang, bertarung, berusaha mati-matian untuk membentuk pemuda akil balik yang menjadi pejuang tangguh, untuk melahirkan manusia-manusia akil balik, pemuda, ya, bukan remaja. Orang yang akilnya dewasa, mentalnya dan baliknya dewasa, fisiknya berjalan seiring, bukan balik duluan akil belakangan alias remaja, bukan. Terlalu banyak problematika yang kita hadapi ketika yang kita hasilkan adalah remaja, sebuah produk abad ke-20 yang dalam teori psikologi sebelumnya belum ada itu remaja. Yang menjadi pejuang tangguh. Makanya kita akan namakan mereka dengan panggilan patriot. Kita akan wisuda mereka dengan panggilan patriot. Ijazah the Patriot, Certification of Patriotism, itu yang kita wujudkan. Daftar nilai di belakangnya bukan bahasa Indonesia berapa, biologinya berapa, matematikanya berapa, PPKN-nya berapa, tapi daya juangnya berapa, ketangguhannya berapa, kesabarannya berapa, recovery-nya berapa. Kita harus melepasnya sebagai orang yang siap untuk hidup menuju surga. Ada data nilai nanti dalam Certification of Patriotism, entah berapa nilai, tentunya yang tahu mereka yang ada di lapangan. Certification of Patriotism. Nah, untuk menegakkan kehidupan yang Islami Qurani, kehidupan yang Islami, kehidupan yang Qurani. Mereka menjadi Islami terlebih dahulu, mereka menjadi Qurani terlebih dahulu, lalu menegakkan kehidupan yang Islami dan Qurani, yang dengan itu mereka menuju surganya secara berjamaah. Nah, saya ulangi lagi secara lengkap visi pendidikan dari Sagala School. Sagala School adalah sebuah penggerak model pendidikan yang khas dan berdaya tarik,
yang dengan bermodalkan ketulusan dan keikhlasannya bermujahadah, berjuang untuk membentuk pemuda akil baligh yang menjadi pejuang tangguh untuk menegakkan kehidupan yang islami dan Qur'ani. Ini elaborasinya. Motor artinya penggerak, penarik, gerakan, pionir, unik, berdaya tarik, itulah arti motor. Itu menyebabkan Saga tidak menamakan dirinya sebagai rumah, sebagai taman, sebagai sekolah, sebagai pusat, sebagai sanggar, sebagai balai. Walaupun sebagai PKBM ya dia pusat kegiatan belajar masyarakat, tapi kita tidak namakan dia sebagai pusat. Dia adalah motor. Jadi bayangkanlah oleh ayah bunda kalau lagi membayangkan Saga, mungkin bisa dibayangkan mobil, sepeda motor, truk atau apapun. Sesuatu yang bergerak, mendorong, menarik. Mendorong, menarik. Pendidikan artinya belajar berubah character building. Selama COVID-19 ini ketika anak-anak belajar di rumah, banyak orang tua yang bingung. Wah, anak-anakku sejak di rumah dia nggak belajar ini, nggak belajar ini, nggak belajar ini. Saya bilang kenapa nggak diajari karakter? Kalau karakternya misalnya karakternya sudah punya hasrat berprestasi, nggak disuruh-suruh juga dia kan belajar kok. Dididik karakter mandiri, nah nggak disuruh-suruh dia juga belajar gitu loh. Tulus artinya ikhlas tanpa pamrih, penuh dengan dedikasi, deficit center. Ikhlas, murni, tidak punya niat ganda, ya, tanpa pamrih. Dedikatif, menyerahkan dirinya kepada Allah untuk pendidikan. Wa minan nasi mayasif mardotillah wallahu ra'ufun bihim. Dan di antara manusia ada orang-orang yang telah menjual dirinya kepada Allah. Allah penyantun bagi hambanya. Patriot. Patriot ini artinya pejuang, petarung, mujahadah, benteng moral, mentalitas pantang menyerah, bekasi, dan ketangguhan. Ini makna dari menjadi patriot. Kehidupan artinya sesuatu yang berbasis pada alam, berbasis pada pengalaman, hidup di tengah-tengah realita, punya jiwa entrepreneurship dan teruji. Termasuk teruji imannya. Bukan sekedar imannya terpelihara, ya bunda sekalian. Banyak lembaga pendidikan yang berjuang untuk memelihara iman anak-anaknya, peserta didiknya, anak asuhnya. Tapi kita ingin bukan sekedar memelihara iman, tapi menguji iman. Maka pendidikan yang ada di sini memang bukan sterilisasi. Biarkan dia berinteraksi dengan kehidupan sehingga imannya teruji. Ahasiban nasa yutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira begitu saja dia akan didiamkan mengaku-ngaku beriman padahal imannya belum diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji iman orang-orang sebelum mereka. Wala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, agar Allah tahu siapa yang benar pengakuan imannya. Wala ya'lamanna al-kadzibin, agar Allah tahu siapa yang dusta ketika dia berkata dia beriman. Kita tidak ingin ada pendidikan-pendidikan yang berdusta tentang iman. Suatu ketika sebuah sekolah, saya minta pada kepala sekolahnya, SMP,
Pak, bisa nggak Pak? Ada satu hari dalam sepekan di sekolah ini, anak nggak wajib sholat jamaah di masjid pada waktunya. Akhirnya sekolah tersebut memutuskan setiap hari Rabu, murid tidak wajib sholat berjamaah di masjid pada waktunya. Apa yang terjadi? Setiap hari Rabu masjid sepi. Mereka ternyata berdusta dalam imannya. Mungkin mereka tidak berdusta, tapi lembaga pendidikan kita telah mendustai fakta. Seakan-akan rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, rajin infak, rajin zikir. Tapi itu dia lakukan kan semata-mata karena adanya peraturan. Kemudian yang terakhir adalah Qur'ani. Apa yang dimaksudkan dengan Qur'ani? Yaitu mereka Islami. Mereka bertauhid berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, berjamaah, dan mereka menuju surga. Mereka menuju surga. Ini yang dimaksud dengan Qur'ani. Pernah suatu ketika sahabat Rasulullah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya oleh para tabi'in sesudah peperangan Yamamah, yang ketika itu banyak sekali hafiz Quran yang syahid dalam peperangan Yamamah, sehingga yang tersisa sesudah peperangan Yamamah tinggal dapat dihitung dengan jari. Para tabi'in bertanya, "Ya Umar, apa yang menyebabkan sahabat Nabi itu sedikit betul yang hafiz Quran?" Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya para sahabat Nabi itu jika dia hafalkan satu ayat, dia amalkan satu ayat. Sekali lagi kata Umar, sesungguhnya sahabat Nabi itu jika dia hafalkan satu ayat, dia amalkan satu ayat. Insya Allah patriot-patriot Qurani dari Saga adalah orang-orang yang menjadikan Al-Qur'annya itu tegak dalam kehidupan. Tak ada target-target hafalan yang terlalu ambisius, tetapi yang ditargetkan adalah apakah Al-Qur'an yang engkau pelajari, pahami, hafal itu kalian tegakkan nggak di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ayo melihat kalian betapa saya pernah mengalami kesedihan. Saya berceramah di depan mahasiswa yang kebanyakan Kristen, tapi saya banyak mengeluarkan ayat-ayat Al-Quran. Panitia yang beragama Islam negor saya, "Bapak kok kurang toleran sih Pak? Udah tau komunitasnya Kristen, pendengarnya Kristen, kok Quran dulu yang Quran yang kuat." Anehnya yang Kristen-Kristen ini malah tepuk tangan, memberikan aplaus terhadap materi yang saya sampaikan. Dia sedang mengaplaus Al-Quran. Dia sedang bertepuk tangan pada Al-Quran, bukan pada saya. Tapi yang ngomelin saya siapa? Panitia Muslim yang undang saya. Dan itu berkali-kali saya alami. Karena banyak di antara kita yang Al-Quran itu tidak dia coba hidupkan. Kemudian saya bilang sama panitia itu, dan saya marah terus terang waktu itu, saya agak ngambek ya. Saya nampaknya nggak kekanak-kanakan juga gitu, akhirnya honornya saya tolak. Saya bilang, Al-Quran itu ada dua jenis. Ada ayat yang baru bisa dinikmati kalau orang beriman. Ada ayat yang bisa dinikmati walaupun dia tidak beriman. Ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu baru bisa dinikmati kalau orang itu beriman terhadap Quran. Tapi ada ayat-ayat yang ya ayyuhan nas ya, itu dapat dinikmati walau mereka belum beriman. Saya ingin memberikan berbagi kenikmatan Quran kepada mereka yang belum beriman, saya bilang. Kenapa saya mesti disalahin? Cuman jeleknya saya waktu itu saya rada ngamuk ya, honornya saya tolak. Mereka tepuk tangan kok, standing ovation, standing applause kok. Setelah saya ngasih ceramah dengan ayat Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Yang kita inginkan dari keluaran bukan sekedar output tapi outcome lulusan Saga adalah mereka-mereka yang berquran di kehidupan, mereka yang Islami, bertauhid berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, berjamaah, dan kemudian mereka menuju surga.